Mau belajar naik motor? Nggak gampang jatuh? Ada caranya. Ikuti terus channel ini dan jangan lupa subscribe, like, komen, dan bagikan ke teman-teman semua supaya kita tambah semangat dan bahagia. Di video tutorial kali ini kita akan fokus kepada pemahamannya dulu. Jadi belum kemana-mana, belum ke operationnya atau tekniknya atau cara mengendarainya kita ajarin belum, tapi pemahamannya dulu. Kita fokus ke sana supaya teman-teman bisa selaras dan bisa inline dengan apa yang kita maksud. Nah, pada video ini akan dibantu dengan diagram. Diagram ini membantu menggambarkan perjalanan untuk belajar mengendarai motor. Dimana di sini kita mengenal ada dua sumbu, yaitu adalah sumbu Y dan sumbu X. Sumbu Y itu adalah mewakili indeks dari keterampilan atau skill, sedangkan sumbu X itu mewakili dari indeks atau level dari waktu. Sehingga di sini dipahami bahwasannya belajar mengendarai sepeda motor itu untuk meningkatkan skill pasti akan butuh waktu. Nah, selanjutnya dari diagram ini kita bagi dua. Ada dua area. Area pertama adalah area zona di mana engine off atau tanpa tenaga mesin. Nah, area berikutnya atau area kedua adalah area di mana menggunakan tenaga mesin atau engine on. Tahapan yang pertama tentunya setelah teman-teman bisa ngelihat diagram, yang pertama itu balance, ya. Balance di sini berarti adalah imbang. Kita maksudnya sebenarnya imbang itu adalah keseimbangan. Pada saat taraf ini, kita akan belajar keseimbangan yang harusnya mensyaratkan teman-teman itu pada saat taraf ini sudah bisa mengendarai sepeda, ya tentunya sepeda goes ya, dengan stabil dan lancar, ya tidak terbata-bata atau masih gerakannya masih susah gitu ya, berbelok masih susah enggak, tapi sudah lancar. Nah, ini jadi prasyarat utama pada saat teman-teman menginjakkan taraf pertama ini. Nah, kemudian pasti akan muncul pertanyaan, kenapa harus belajar keseimbangan lagi pada saat di sepeda motor? Nah, hal ini kita akan ada alasannya, yaitu adalah mengenal perbedaan dari dimensi bobot dari motor itu sendiri. Yang awalnya mengendarai sepeda goes itu tidak masalah, kemudian sekarang kita lebih mengenal dimensi dan berat kendaraan dari yang kita akan kendarai. Taraf berikutnya setelah balance itu bisa dikuasai, dan tentunya juga nanti ada acuan dan targetnya ya, agar kita jelas, teman-teman jelas. Oh, ternyata saya balance ini sudah bisa dikatakan menguasai. Itu nanti pada saat video next berikutnya kita akan bahas lebih detail ya, target acuannya seperti apa. Nah, ketika ini sudah terpenuhi, maka teman-teman bisa naik kembali tahapan berikutnya, yaitu adalah brake. Nah, brake di sini berarti dalam arti kata adalah rem. Nah, mengerem aktivitas ini adalah salah satu yang membantu untuk menciptakan keseimbangan juga. Nah, makanya setelah balance bisa tercipta, kemudian harus menguasai rem. Ya, rem ini berarti bisa mengenal perilaku dari motor setelah rem itu digunakan, bagaimana caranya untuk menghentikan, bagaimana caranya untuk mengurangi dari laju kendaraan atau motor itu tersebut. Nah, itu belajar di taraf ini. Tapi tentunya masih tanpa menggunakan tenaga mesin. Masih sama, teman-teman juga akan disajikan nanti pada video berikutnya adalah acuan dan target-targetnya. Jadi penting di sini supaya kita tahu batasan apakah kita sudah bisa naik ke tahap berikutnya atau belum. Nah, tahap berikutnya setelah lolos atau setelah bisa mahir di brake atau pengereman, kita akan lanjut ke berikutnya, yaitu tentang turn atau berbelok atau menikung. Nah, di sini tentunya teman-teman akan kita coba atau kita uji bagaimana menguasai sepeda motor dalam kondisi mesin mati dalam hal menikung atau berbelok gitu ya. Nah, tentunya kalau dilihat lagi pondasi utamanya tetap adalah balancing atau balance. Nah, itu keseimbangan itu pondasi utama. Nah, kenapa
setelah rem baru kemudian turn atau menikung. Jadi yang perlu diketahui adalah setiap kali nanti ketika teman-teman sudah bisa berkendara lancar di atas motor, itu akan banyak aktivitas menikung yang didahului untuk mengurangi kecepatan atau laju kendaraan. Nah, itu menggunakan rem. Sehingga rem di sini merupakan jeda atau merupakan taraf belajar sebelum menikung. Ya, jadi kenapa rem terletak di antara keduanya. Nah, teman-teman pasti mungkin ada yang bertanya-tanya kenapa di diagram itu ada bentuk-bentuk tertentu yang kita sajikan di sana. Nah, di sana ada 3 bentuk, yaitu adalah bentuk bundar, kemudian ada trapesium yang dimana sisinya bawah itu panjang, dan kemudian bentuk kedua dari trapesium itu ada sisi bawahnya yang pendek. Nah, itu mengandung maksud sebenarnya. Yang pertama kita bahas adalah bundar, dan di situ ada labelnya balance, di mana di sana menggambarkan bahwasanya bundar itu perlu keseimbangan yang cukup baik untuk bisa menjaga dari susunan bentuk tadi untuk tetap stabil. Artinya apa? Dari kata-kata balance tadi atau bentuk bundar tadi, ini memungkinkan bundar tadi atau roda tadi itu bisa ke kanan maupun ke kiri, ya, bisa tergelincir. Nah, ini pondasi. Ketika kita bisa menjaga bola atau menjaga bundarnya itu tetap stabil, maka bangunan yang di atasnya juga akan stabil. Berikutnya adalah bentuk dari trapesium yang sisi bawahnya lebih panjang dibanding yang atas. Itu dinamakan atau kita labelkan adalah break. Nah, pengertiannya adalah ketika teman-teman sudah bisa menghasilkan balancing atau keseimbangan dengan baik, tugas berikutnya adalah bisa mengelola rem dengan baik. Artinya begini, rem itu jika tidak dikelola dengan baik, maka akan membuat roda yang tadinya sudah stabil itu bisa tergelincir ke kanan atau ke kiri tidak stabil karena trapesiumnya tadi mungkin goyang gitu ya. Tapi sebaliknya, jika trapesiumnya ini nanti bisa dikelola dengan baik atau pengeremannya bisa dijaga dengan baik, dia juga akan bisa menciptakan kestabilan yang bagus. Ya. Kemudian yang bentuk ketiga mewakili dari turn atau berbelok atau menikung. Nah, karena ini bangunan yang paling atau sebuah benda yang paling atas ya di antara 3 tadi. Nah, ini juga merupakan ilustrasi bahwasanya menikung itu kalau dikelola dengan baik itu juga akan bisa membantu keseluruhan. Jadi antara keseimbangan, kemudian mengerem, kemudian lagi juga menikung, itu harus ada berkesinambungan, keselarasan. Nah, kalau itu bisa dijaga terus, maka kemudian berkendaranya teman-teman akan lebih mahir. Kemudian juga tentunya bisa mengkoordinasikan dengan baik, makanya kemudian 3 rangkaian ini akan stabil terus-menerus. Poinnya sebenarnya adalah kita dalam hal belajar mengendarai sepeda motor, itu kita dituntut untuk bisa mengendalikan sepeda motor. Bukan sebaliknya, kita yang dikendalikan sepeda motor. Kalau teman-teman tahap 1 sudah berhasil, tahap 2 sudah berhasil, tahap 3 dan juga sudah berhasil, nah, kami percaya bahwasanya keterampilan atau skillnya pasti meningkat. Nah, apakah diagram ini fix? Kalau kita lihat antara waktu tahapan pertama, kedua, ketiga itu kan bisa dilihat durasi waktunya sama gitu ya. Apakah bakal seperti itu? Tentu tidak. Karena cara belajar dari masing-masing orang itu pasti berbeda. Gitu ya. Kecepatan dalam hal mempelajari sesuatu juga pasti beda. Jadi tentu jelas ini menggambarkan tahapannya saja. Lama atau sebentarnya tahapan-tahapan itu dilalui itu tergantung dari teman-teman sendiri gitu ya. Yang jelas adalah pada saat belajar ini selain yang diperlukan adalah mungkin waktu dan kemudian tenaga ya, dan kemudian juga belajarnya bagaimana gitu ya supaya ini lebih baik, lebih bagus gitu ya. Juga butuh mental. Ya, mental. Kenapa mental itu penting gitu ya? Karena mental ini yang membantu kita juga mempertahankan keterampilan. Nah,
Nanti kita akan bahas lebih detail tentang mental, bagaimana cara mempertahankan mental gitu ya. Nah, yang berikutnya ini kita akan beralih ke taraf belajar di zona yang berikutnya, yaitu adalah zona engine on. Nah, di sini mulai tenaga mesin itu sudah mulai berfungsi gitu ya. Dan di sana berarti kita mulai mengelola tentang tenaga mesin. Nah, sebelum naik motor tentunya nanti teman-teman kita akan pelajari dulu atau kita sharingkan dulu bagaimana caranya untuk menghidupkan motor dengan urut-urutan yang benar gitu ya. Ini penting. Kenapa penting? Supaya nanti menjadi kebiasaan yang baik ya. Karena sebuah kebiasaan itu dibentuk dari pola berurutan yang benar dan selalu diulang-ulang. Nah, kalau misalnya sudah menjadi sebuah kebiasaan, itu akan dipakai sampai kapanpun, gitu ya. Tahap balance kembali dipelajari. Nah, di sini perbedaannya adalah kita mulai mengenal tenaga dari mesin. Bagaimana caranya memanfaatkan tenaga dari mesin ini untuk menciptakan keseimbangan. Dan juga bagaimana memanfaatkan tenaga mesin untuk menjaga keseimbangan. Nah, di sini krusial sekali karena ini kembali lagi sama balance itu menjadi pondasinya. Nah, nanti juga kembali lagi berulang kali saya sampaikan bahwasannya setiap kali dari sesi-sesi ini pasti ada targetnya. Nah, setiap kali targetnya sudah terpenuhi, baru kita akan pergi ke taraf berikutnya. Tahap rem atau brake di sini mengenal perangkat rem yang dimanfaatkan untuk menurunkan laju kecepatan kendaraan. Dan juga kita belajar bagaimana perilaku kendaraan saat perangkat tersebut kita manfaatkan. Tahap berikutnya adalah turn atau menikung atau berbelok. Nah, di sini adalah keterampilan yang memadukan antara penggunaan gas dan rem, tentunya juga dibantu dengan keseimbangan untuk mempersiapkan gerakan selanjutnya, yaitu adalah gerakan untuk merubah arah kendaraan. Bisa ke kanan, bisa ke kiri, atau menikung panjang. Di sini akan kita belajar tentang hal itu. Termasuk juga kegunaan gas, yaitu untuk membantu menjaga keseimbangan, bahkan juga bisa menciptakan keseimbangan. Tahap slalom ini akan banyak melatih kelancaran dan keluasan teman-teman untuk menjaga keseimbangan saat berkendara melalui beragam macam rute. Tentunya lahan yang dibutuhkan akan berbeda dengan tahapan lainnya, akan lebih luas di sini. Nah, ini adalah tahap yang mungkin dari teman-teman semua sebenarnya menjadi ujung kenapa harus belajar dengan baik dan benar ya. Karena tahapan ini adalah tahapan di mana latihan untuk mendapatkan license atau SIM atau surat izin mengemudi, mengendarai. Nah, latihan pengambilan SIM ini kita akan banyak sekali membagikan tips, tekniknya, dan kemudian juga bagaimana untuk merancang layoutnya. Perlu diketahui bahwasannya setiap kali kita atau teman-teman nantinya akan mengambil SIM itu akan ujian praktek. Nah, di sini kita akan coba mempelajari bagaimana menyelesaikan ujian praktek itu dengan baik dan benar. Nah, tentunya tidak akan seluruhnya rute itu kita akan buat ya, karena itu membutuhkan lahan yang cukup luas gitu ya. Nah, justru di sini kita akan coba memberikan rute-rute dan tips sama tekniknya yang di tempat-tempat sulit saja. Sehingga teman-teman bisa membuat masing-masing rute tadi yang sulit tadi itu di rumah masing-masing, tentunya di tempat yang proper. Nah, sehingga teman-teman bisa melatih, karena melatih ini adalah menuju kesempurnaan. Dan jangan lupa selain itu juga harus tetap melatih mental. Jadi kalau teman-teman pada saat latihan ya di tempat yang proper, misalnya ada yang melihat atau menyaksikan, nggak apa-apa, itu merupakan salah satu latihan dari mental teman-teman. Di tahap ini adalah tahap lanjutan buat teman-teman yang ingin memperdalam kemahirannya berkendara. Tahap ini batasannya adalah kemampuan dari masing-masing teman-teman. Tentunya ada pengaruhnya dari minat, bakat, dan ego masing-masing. Di tahap ini juga sebagai bekal buat teman-teman yang ingin mengikuti lomba berkendara atau yang ingin melanjutkan ke dunia balap.
Nah, kalau teman-teman perhatikan dari diagram yang kita sudah tampilkan tadi, itu terlihat berjenjang dan rasanya membutuhkan waktu yang panjang dan lama. Dan tentunya teman-teman pasti akan bertanya, bisa nggak sih langsung lompat gitu ya, langsung lompat, mesin menyala, langsung ngegas gitu ya? Jawabannya bisa. Itu yang terjadi di sekitar kita di Indonesia ya, belajar langsung menggunakan tenaga mesin. Nah, kemudian bedanya apa dengan training yang kita sharingkan ini atau yang kita bagikan buat teman-teman? Perbedaannya adalah dalam hal menciptakan stabilitas. Itu akan berbeda. Nah, bagaimana menciptakan stabilitasnya itu bisa berbeda dengan orang yang hanya langsung ngegas dan dia langsung bisa naik motor? Akan kita jawab dari video-video yang akan nanti kita akan tampilkan.